para art media, ketemu lagi kita. Di video kali ini gue bakal nyeritain seluruh alur cerita dari film The Owners. Film yang rilis pada bulan Agustus tahun 2020 ini merupakan film bergenre horror thriller yang diadaptasi dari sebuah novel. Pertama kali gue lihat film ini, gue jadi ingat sama film yang berjudul Don't Breathe tahun 2016. Karena diawali dengan cerita yang hampir mirip sama film itu, di mana sekelompok pencuri amatir yang mencoba mencuri di sebuah rumah yang dianggap rumah tersebut menyimpan banyak harta. Dan mereka menganggap penghuni rumah tersebut adalah orang tua lemah dan tak berdaya. Padahal mereka salah besar sebenarnya. Pertama gue kira gue juga bakal bisa menebak alur cerita film ini. Tapi ternyata gue salah. Film ini banyak banget menyimpan rahasia dan pertanyaan. Dan gue agak terkejut sama satu peran yang menurut gue gak berguna banget di film ini. Malah gue ngerasa sebel kenapa peran tuh orang bisa se-annoying itu. Ada yang menarik dari film ini. Pemeran dari seorang Mary yang merupakan pemain dari drama series Game of Thrones, ia berperan sebagai Arya Stark di series terkenal itu. Film ini juga merupakan debutan dari sang sutradara yaitu Julius Berg. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita ke cerita filmnya. Film diawali dengan trio berandalan yang berniat mencuri di rumah seorang dokter terkenal di daerah itu. Dokter itu bernama Dr. Huggins. Ia tinggal bersama istrinya Ellen. Trio berandalan itu bernama Gus, Terry, dan Nathan. Ketika sedang memantau situasi, tiba-tiba pacar dari Nathan datang. Ia adalah Mary. Mary datang karena ia mencari Nathan yang memakai mobilnya. Mary berniat mengambil mobilnya karena akan ia gunakan untuk bekerja. Tapi Nathan malah mengabaikan Mary. Dan ia bilang ia hanya minjam mobilnya untuk sebentar saja. Selang beberapa saat, Terry yang bertugas memantau keadaan rumah Dr. Huggins melihat bahwa Dr. Huggins akan pergi bersama istrinya. Mereka lalu bergegas menuju rumah itu. Mary sempat melarang mereka untuk jangan masuk ke rumah Dr. Huggins. Tapi Nathan dan teman-temannya tak mendengarkan. Kemudian Mary mengikuti mereka. Nathan lalu berbicara kepada Mary untuk tetap tenang. Dan ia meyakinkan Mary kalau semuanya akan baik-baik saja. Ia lalu meminta Mary untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mereka berhasil masuk ke rumah itu, mereka tak menemukan sesuatu yang mereka cari, yaitu sebuah berangkas yang sempat dikatakan Terry bahwa di rumah itu ada sebuah berangkas yang berisi dengan uang penuh. Padahal Terry juga sebenarnya nggak tahu di mana berangkas itu berada. Jadi si Terry ini anak asisten rumah tangga dari Dr. Huggins. Dia yang ngasih tahu Nathan kalau di rumah itu ada berangkas, yang katanya berangkas berisi banyak uang. Kembali ke cerita. Setelah tak berhasil menemukan berangkas yang mereka cari, Nathan lalu menemukan sebuah ruang bawah tanah. Ia terus meminta Terry untuk melihatnya. Terry sempat menolak, namun Nathan memaksa Terry. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Terry akhirnya menemukan sebuah berangkas besar. Terry lalu memanggil Nathan. Mereka lalu mencoba membukanya, tapi tidak ada yang berhasil. Sementara di luar rumah itu, Mary terus memanggil-manggil Nathan. Gus lalu menyarankan Nathan untuk menunggu pemilik rumah dan meminta paksa kode dari berangkas itu. Akhirnya, trio amatir itu memutuskan untuk menunggu Dr. Huggins kembali ke rumah. Dan mereka berencana akan meminta paksa kode dari berangkas tersebut. Ketika mereka sedang menunggu penghuni rumah pulang, Mary lagi-lagi memanggil Nathan. Nathan lalu keluar dan meminta Mary untuk masuk ke rumah itu. Mary sempat menolak karena ia harus berangkat bekerja. Tapi akhirnya Mary menuruti kemauan Nathan dan masuk ke rumah itu. Ketika masuk ke rumah itu, si Nathan langsung mencoba menggagahi si Mary. Mary menolak dan bilang kalau ia sudah hamil. Tapi Nathan kemudian berkata ia akan bertanggung jawab karena ia bilang ia akan segera menjadi orang kaya. Ketika mereka ingin melanjutkan perkembangbiakan itu, tiba-tiba Mary dikagetkan dengan suara dan lampu mobil yang datang ke rumah itu. Dan ternyata itu adalah mobil Dr. Huggins. Mereka lalu bersiap-siap. Gus memberi mereka stocking untuk menutupi muka mereka. Ketika Dr. Huggins dan istrinya masuk ke rumah, mereka kaget dengan isi rumah yang berantakan. Tak lama kemudian, Nathan dan Gus langsung menyergap mereka dan mengikat Dr. Huggins, lalu membawa mereka berdua ke sebuah ruangan. Mary yang sempat melihat Ellen, istri dari Dr. Huggins, terjatuh hingga tangannya terluka akibat pecahan kaca, lalu mencoba mengobati tangan Ellen. Gus lalu mencoba bertanya mengenai berangkas, tapi Dr. Huggins tidak mengakui kalau ia memiliki sebuah berangkas. Gus dan Nathan lalu membawa Dr. Huggins dan istrinya ke ruang bawah tanah, di mana berangkas itu berada. Mereka lalu memaksa Dr. Huggins untuk memberitahu mereka mengenai kode berangkas itu. Namun, Dr. Huggins tidak memberitahu mereka.
tengah kekacauan, Mary lalu pergi ke atas dan dikejar oleh Gus. Ternyata Mary mencoba menelepon bantuan. Gus mengetahuinya dan langsung menarik teleponnya. Ia lalu mengikat Mary dan membenturkan kepala Mary. Ketika Gus sedang bersama Mary, Dr. Huggins mempengaruhi Nathan untuk mengurungkan niatnya berbuat jahat. Gus lalu membawa Mary kembali ke ruang bawah tanah dengan tangan yang terikat. Gus lalu meminta Nathan untuk lanjut memaksa Dr. Huggins untuk memberitahu kode rahasia dari berangkas itu. Nathan terus menekan Dr. Huggins untuk memberitahu kode berangkasnya, dengan mengancam akan memotong jari tangan Ellen dengan pisau jika ia tidak memberitahu kode berangkasnya. Tapi kemudian Nathan tiba-tiba berubah pikiran dan ia tak mau melukai jari tangan Ellen. Gus lalu marah dan Nathan akhirnya bertengkar dengan Gus. Nathan sempat melukai tangan Gus, namun akhirnya Gus menusuk perut Nathan dengan pisau cutter. Setelah itu, Nathan tersungkur dan sekarat. Gus lalu kembali meminta kode berangkas itu kepada Dr. Huggins. Dr. Huggins akhirnya memberikan kode berangkas itu, namun bukan kode berangkas yang sebenarnya. Di tengah situasi yang memanas, Mr. Annoying malah mewek. Sumpah, nih orang botol banget. Setelah Dr. Huggins memberikan bukan kode berangkas yang sebenarnya, Gus selalu marah dan langsung menghampiri Ellen dengan mencoba menyerang Ellen menggunakan gergaji mesin. Tapi seketika, Ellen memukul kepala Gus dengan sebuah palu yang besar hingga kepala Gus pecah dan saat itu juga Gus tewas. Mary lalu bergegas ingin membawa Nathan keluar rumah itu menuju rumah sakit. Tapi Dr. Huggins menahannya dengan alasan rumah sakit terlalu jauh. Dia khawatir Nathan tidak selamat kalau harus menempuh perjalanan sejauh itu. Nah, di sini mulai tercium karakter asli si Dr. Huggins. Terry dan Mary lalu membawa Nathan ke atas. Ia dibawa ke sebuah ruangan. Dr. Huggins meminta Mary dan Terry untuk tidak bersama Nathan dengan alasan Dr. Huggins ingin merawat Nathan dengan tenang. Terry dan Mary lalu keluar. Begitu juga dengan Ellen. Mary sempat berbicara kepada Terry, kenapa dokter itu mengorbankan istrinya demi sebuah kode berangkas. Tapi lagi-lagi, si Terry menurut gue ngeselin banget, malah nyuri-nyuri kesempatan dan mau nyium si Mary. Dengan santai dia bilang, sekarang mereka berdua aman. Mary lalu marah dan mengatakan, aman dari mana doble? Lu gak lihat Nathan sekarat? Kira-kira begitu yang dia bilang. Mary lalu memaksa masuk ke ruangan di mana Nathan diobati oleh Dr. Huggins. Betapa terkejutnya Mary ketika melihat Nathan sudah terbujur kaku dengan seluruh badan yang dingin. Mary lalu bertanya ada apa dengan Nathan. Tapi Dr. Huggins bilang kalau Nathan baik-baik saja dan dalam keadaan normal. Ia lalu meminta Mary menemani Nathan, sementara ia keluar untuk menelepon ambulans yang sebenarnya itu cuma akal-akalan Dr. Huggins. Karena sebenarnya teleponnya sudah rusak. Mary lalu meminta Terry memberikan HP miliknya, karena ia ingin menelepon bantuan. Tapi Terry bilang HP-nya sudah diberikan kepada Ellen. Ketika Mary sedang berbicara dengan Terry, Dr. Huggins dan istrinya datang dan membawa teh lalu mengajak mereka berdua minum. Mary sempat menolak, tapi Terry menyuruhnya duduk. Akhirnya Mary ikut duduk bersama mereka. Ketika mereka berempat sedang duduk, Dr. Huggins bercerita tentang anaknya yang telah meninggal bernama Kate. Di tengah obrolan, Mary bertanya kepada Dr. Huggins mengenai handphone yang disimpan di saku jaket Nathan. Tapi Dr. Huggins berpura-pura tidak tahu tentang apa yang dibicarakan Mary. Mary juga bertanya dengan apa yang telah terjadi dengan Nathan. Mary mengatakan kepada Dr. Huggins kalau dia tahu sebenarnya Dr. Huggins tidak pernah menelpon ambulan. Ia tahu karena kabel teleponnya sudah dirusak oleh gas. Mary juga mengatakan kalau bukan karena Nathan, Dr. Huggins dan istrinya pasti sudah mati. Kemudian Mary mengancam Dr. Huggins dengan benda tajam semacam obeng. Ia meminta dokter itu untuk membuka pintu rumahnya. Tapi kemudian Dr. Huggins berhasil merebut benda tajam itu dari tangan Mary dan memasukkan Mary ke sebuah lemari. Mary terus berteriak dan meminta dikeluarkan dari lemari itu. Ia meminta Terry untuk mengeluarkannya dari lemari itu. Tapi Terry malah berbicara soal Nathan. Terry mengatakan kalau Nathan tidak mencintai Mary. Ia hanya dimanfaatkan oleh Nathan. Mary memotongkan omongan Terry dan mengatakan kalau Nathan sudah meninggal. Mary bilang kalau Dr. Huggins telah membunuhnya. Terry sempat terdiam, kemudian ia sadar dan hendak membuka pintu lemari. Tapi ternyata kakinya tidak bisa digerakkan. Itu karena ia diberikan sesuatu oleh Ellen. Ia tetap berusaha untuk membuka lemari dengan menggunakan tongkat. Setelah ia membuka lemari, Mary langsung keluar dan lari ke atas. Ia berusaha untuk membuka jendela kamar dengan mencongkelnya. Tapi kemudian Terry menyusul ke atas dan menuduh Mary ingin meninggalkannya. Terry mencoba menahan Mary dan ia mencoba mencium Mary. Namun Mary berhasil berontak dan mendorong Terry hingga jatuh. Tak lama kemudian, gas beracun dilemparkan Dr. Huggins sehingga ruangan itu ditutupi asap beracun. Mary lalu membawa Terry keluar ruangan itu, tapi ternyata seluruh ruangan di rumah itu sudah dipenuhi asap beracun.
Dr. Huggins dan istrinya keluar dengan pakaian pelindung asap. Mereka mencambuk Mary. Di tengah kepulan asap, Mary berhasil melawan dan melempari Ellen dengan sebuah vas bunga, hingga Ellen terjatuh dan Mary merebut masker dari Ellen. Mary kemudian ditusuk oleh Ellen. Ellen menyuntikkan sesuatu ke tubuh Mary. Dr. Huggins kemudian datang dan mencekik Mary. Mary mencoba melawan dan menggigit tangan Dr. Huggins. Mary terus melawan dan mendorong Dr. Huggins. Ketika Mary akan menutup pintu, Dr. Huggins menahan pintu itu dengan jarinya. Mary terus menahan pintu itu hingga salah satu jari Dr. Huggins putus. Terpisah di ruang berbeda, Mary dan Dr. Huggins melakukan negosiasi pertukaran antara Ellen dan Terry, di mana Ellen berada bersama Mary dan Terry bersama Dr. Huggins. Setelah mereka selesai bernegosiasi, mereka sepakat bertukar antara Terry dan Ellen. Setelah itu, Mary membawa Terry dan memasukkan ia ke sebuah mobil. Ketika hendak pergi dengan mobil itu, tiba-tiba Dr. Huggins dan istrinya berada di depan mobil yang akan Mary gunakan untuk kabur. Mary langsung mencoba menjalankan mobil itu dan berniat ingin menabraknya. Tapi tiba-tiba Mary ditembak oleh Terry. Entah apa yang merasukimu, Terry. Kok sepanjang cerita di film ini lu ngeselin amat ya? Mary akhirnya tak bisa bergerak. Kakek nenek psikopat itu mengeluarkan Terry dari mobil dan memasukkannya ke dalam berangkas yang di scene awal tadi dikira berangkas berisi uang. Ternyata berangkas itu berisi seorang remaja perempuan yang kakek nenek itu panggil dengan sebutan Kate. Padahal kalau dilihat lebih dekat, itu adalah Jane, saudara kembar Mary yang selama ini hilang. Esok harinya, setelah selesai bekerja di rumah Dr. Huggins, ibu dari si Terry bercerita kepada kakek nenek psikopat itu bahwa ia tak bertemu dengan Terry selama seminggu. Kakek nenek itu mengatakan hal biasa jika anak muda bepergian. Mereka juga mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Biji kali. Oke, itulah tadi seluruh alur cerita dari film The Honors. Menurut gue, ada beberapa bagian yang dibikin nanggung di film ini. Cerita soal Jane itu siapanya Terry, ada hubungankah mereka, Kate itu kemana, apa benar ia sudah koit, kalau koit bagaimana bisa dia koit, apa jangan-jangan sebenarnya Kate ini masih ada. Terus si Mary nasibnya gimana, nggak diceritain di film ini. Mungkin emang film ini sengaja dibuat nanggung, biar kalau sukses di film yang pertama, ini akan dibuatkan sequelnya. Ya, mungkin aja ya. Oke, sampai di sini dulu ya sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Oke, see you and bye-bye.